Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Maduriana Putri, NPM 2108260046. Di sini saya izin untuk mempresentasikan mind map di blok BSO2. Nah, di sini saya akan menjelaskan mind map yang berjudul Sistem Indra atau Special Science. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang definisi dari sistem indra tersebut dan juga fungsi dari sistem indra. Yang pertama dari definisinya sendiri, sistem indra ini merupakan eh, kum- suatu sistem ataupun kumpulan reseptor dari saraf yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari lingkungan. Kemudian akan mengubahnya, rangsangan tersebut akan diubah menjadi impuls saraf yang kemudian diteruskan ke otak untuk diproses dan juga akan menghasilkan ataupun direspon. Fungsi utama dari sistem indera tersebut, yang pertama itu untuk mendeteksi berbagai jenis rangsangan, itu seperti cahaya, suara, sentuhan, bau, dan rasa. Kemudian memungkinkan tubuh untuk beradaptasi dan juga bereaksi terhadap perubahan lingkungan yang ada. Kemudian untuk mendukung fungsi vital seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan juga peraba. Kemudian, adapun beberapa mekanisme dari sistem indera tersebut, yang pertama adalah proses transduksi rangsangan. Itu yang pertama itu rangsangan fisik atau kimia yang akan diubah menjadi impuls listrik oleh reseptor indera. Nah, contohnya itu adalah fotoreseptor pada mata yang akan mengubah cahaya menjadi impuls. Kemudian yang kedua ada penghantaran impuls saraf di mana impuls ini akan diteruskan melalui saraf sensorik menuju pusat pengelolaannya di otak. Kemudian setiap jenis indera ini dia memiliki jalur saraf khusus yang akan menghubungkan ke area otak yang relevan. Kemudian yang ketiga ada pengelolaan dan juga persepsi. Nah, otak ini dia akan memproses impulsnya itu menjadi sensasi yang dapat disadari. Kemudian persepsi itu akan memungkinkan untuk mengidentifikasi suatu objek maupun kondisi di lingkungan. Kemudian di sini saya akan membahas tentang beberapa komponen dalam sistem indera. Yang pertama itu adalah indera penglihatan. Nah, untuk indera penglihatan sendiri, itu organ utamanya itu adalah mata atau okuli, di mana dia akan menerima rangsangan cahaya, kemudian akan mengubahnya menjadi impuls listrik, kemudian akan diproses di bagian otak. Nah, kemudian dia akan melibatkan beberapa struktur di bagian dalam okulinya itu, seperti kornea, lensa, retina, dan juga saraf-saraf optik. Untuk reseptornya itu, dia berupa fotoreseptor dalam seperti sel batang dan juga sel kerucut. Inilah yang berperan dalam penglihatan kita untuk proses penglihatan warna maupun hitam putihnya. Yang terang maupun yang gelapnya ini yang berperan adalah sel batang dan sel kerucut. Kemudian untuk persarapannya sendiri, organ okuli ini dipersarapi oleh nervus opticus atau nervus 2. Kemudian untuk prosesnya sendiri, cahaya masuk menuju retina, kemudian nervus opticus akan merangsang atau meneruskan impuls menuju ke korteks occipital, di mana korteks occipital ini merupakan tempat atau eh, dari proses penglihatan di bagian otaknya. Kemudian yang kedua ada indera pendengaran dan juga keseimbangan. Untuk organ utamanya itu adalah telinga. Nah, pendengaran ini dia akan menangkap gelombang suara dan juga akan mengubahnya menjadi impuls saraf. Nah, sistem vestibular di telinga ini terjadi di telinga bagian dalam yang akan membantu menjaga keseimbangan di tubuh. Kemudian organ telinga ini dia terdiri dari tiga bagian. Ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan juga telinga bagian dalam. Di mana untuk telinga bagian luar itu terdiri dari auricula dan juga atau pinah atau daun telinga. Kemudian ada meatus acousticus externa. Kemudian untuk bagian tengah itu terdiri dari membran timpani dan juga tulang-tulang pendengaran seperti malleus, kemudian incus dan juga stapes. Kemudian ada kemudian untuk telinga bagian dalam itu terdiri dari koklea dan juga nervus-nervus pendengaran. Kemudian reseptornya itu berupa sel rambut koklea yaitu organ korti. Sarafnya itu dipersarapi oleh nervus vestibulococlearis atau nervus 8 untuk prosesnya sendiri di mana gelombang suara itu akan ditangkap oleh
auricula, kemudian akan diteruskan menuju ke membran tipani, kemudian akan lanjut ke membran tipani ini sebagai pembatas antara telinga bagian dalam dan telinga bagian tengah dan juga telinga bagian luarnya. Itu kemudian akan diteruskan getaran tersebut ke bagian tulang-tulang pendengaran tadi, kemudian baru dilanjutkan menuju ke koklea. Kemudian dari koklea akan dilanjutkan impulsnya menuju ke otak. Kemudian yang ketiga itu adalah indera penciuman. Nah, untuk organ utamanya itu merupakan epitel olfactorius yang ada di rongga hidung. Nah, reseptor penciuman ini dia akan mendeteksi molekul bau yang akan larut di udara. Reseptornya itu berupa sel olfaktori pada epitel olfaktori. Untuk sarafnya itu adalah nervus olfactorius atau nervus satu. Kemudian untuk prosesnya itu di mana molekul bau akan diteruskan reseptornya akan ditangkap oleh reseptor, kemudian akan diteruskan impulsnya itu menuju ke korteks olfaktori. Kemudian informasi bau itu akan diteruskan ke otak untuk diinterpretasikan. Yang keempat adalah indera perasa, di mana untuk organ utama dari indera perasa ini adalah lidah. Nah, lidah ini memiliki papila dengan reseptor rasa yang mampu mendeteksi baik itu rasa manis, asam, asin, pahit, dan juga umami. Di mana dia berperan dalam memilih makanan yang sesuai dengan dan juga dia akan merangsang produksi air liur. Kemudian untuk reseptornya sendiri itu adalah kuncup pengecap atau taste bud. Kemudian untuk sarafnya itu ada beberapa saraf yang berperan dalam indera perasa. Yang pertama ada nervus facialis atau nervus 7. Dia itu mempersarapi lidah pada bagian depan. Kemudian untuk yang kedua ada nervus glossopharyngeus atau nervus 9. Itu mempersarapi lidah di bagian belakang. Kemudian ada nervus vagus atau nervus 10. Itu dia mempersarapi sebagian kecil dari faring. Nah, adapun beberapa rasa yang dapat dirasakan oleh indera perasa kita itu ada manis, asin, asam, pahit, dan juga umami. Kemudian yang terakhir adalah indera peraba atau sentuhan yang dapat merasakan sentuhan. Itu organ utamanya itu adalah kulit. Nah, dia ini mengandung berbagai jenis reseptor yang dapat merespon baik itu tekanan, suhu, maupun nyeri. Dia akan membantu tubuh dari cedera dengan merasakan sensasi yang berbeda. Kemudian reseptornya itu berupa mekanoreseptor, itu seperti Meissner, kemudian Merkel, Pacinian, dan lain-lain. Rangsangannya itu berupa sentuhan, tekanan, suhu, dan juga nyeri. Jalur sarafnya itu sistem saraf tepi, kemudian medula spinalis, dan akan dilanjutkan ke otak. Kemudian area sensitif indera peraba kita yang ada di tubuh itu terutama pada terletaknya di bagian tangan, wajah, dan juga bibir. Baiklah, sekian mind map yang dapat saya presentasikan. Untuk referensinya itu saya mengambil dari beberapa artikel dan juga jurnal. Yang pertama itu dari Smith et al. Tahun 2023 tentang Journal of Medical Science. Kemudian Rahmawati tahun 2022 tentang Jurnal Kedokteran Indonesia. Kemudian Chen et al. Tahun 2021 tentang Neuroscience Review. Kemudian Sari M. dan Nugroho A. tahun 2020 tentang eh, gangguan sistem indera, diagnosis dan penanganannya. Kemudian Li H. tahun 2019 tentang Clinical Medicine Insight. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.